warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan jauh dari bahaya COVID-19. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, langsung saja pagi hari ini materi kita yakni bab 6, masuk pada bab 6 yakni dengan judul Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Pada bab sebelumnya telah kita bahas ya sedikit pembahasan mengenai pembaharuan dalam Islam. Pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan untuk membahas gerakan pembaharuan dalam Islam beserta tokoh-tokoh yang mempeloporinya. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu sejarah mengenai pembaharuan dalam Islam. Modernisasi dalam Islam atau yang dikenal dengan pembaruan dalam Islam muncul sebagai hasil dari interaksi dunia Islam dan dunia Barat. Dengan adanya kontak antara Islam dan Barat, umat Islam menyadari bahwa ternyata bangsa Barat jauh lebih maju daripada umat Islam. Kemajuan ini dari berbagai bidang, baik dari bidang politik, ekonomi, sains, dan ilmu pengetahuan. Namun, sebelum bangsa Barat maju, sebetulnya umat Islam jauh lebih maju daripada bangsa Barat. Dengan kemajuan Islam ini, maka bangsa Barat berbondong-bondong kepada umat Islam untuk belajar. Belajar kepada siapa? Kepada ilmuwan Islam. Setelah belajar ini, bangsa Barat melakukan banyak inovasi, banyak melakukan eksplorasi sehingga mereka lebih maju daripada umat Islam. Seperti itu. Oke, kita masuk pada definisi pembaruan dalam Islam. Definisi pembaruan Islam atau pengertian pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan ini dalam bahasa Arab disebut dengan tajdid, dan orang yang melakukan tajdid disebut dengan mujaddid. Adapun nama lain dari tajdid ini atau gerakan pembaruan ini ada reformasi, purifikasi, modernisme, dan lain sebagainya. Sebetulnya pembaruan dalam Islam ini sebelumnya telah diisyaratkan atau diprediksi oleh Nabi Muhammad, yakni dapat kita baca, dapat kita lihat dari hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni yang bunyinya, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yakni umat Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Itu isyarat atau prediksi dari Muhammad untuk pembaruan Islam di masa yang akan datang. Gitu. Selanjutnya, tokoh-tokoh pembaruan. Siapa saja tokoh-tokoh pembaruan? Di sini di dalam buku ini disebutkan ada 5. Yakni yang pertama Muhammad Ali Pasha yang lahir pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada
tahun 1838 dan wafat pada tahun 1897 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1905 Masehi. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 dan meninggal pada tahun 1935 Masehi. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Iqbal yang lahir pada tahun 1877 dan meninggal pada tahun 1938 Masehi. Oke anak-anak, demikian tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa mencari materinya, mencari tambahan materi baik di buku atau di internet atau di video, di YouTube dan lain sebagainya untuk menambah wawasan tentang materi gerakan pembaruan dalam Islam ini. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk tugasnya silakan anak-anak membuat peta konsep dari materi gerakan pembaruan dalam Islam ini. Nanti silahkan peta konsepnya dibuat semenarik mungkin, kemudian difoto dan dikirimkan di e-learning seperti biasanya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan, menambah wawasan untuk anak-anak semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.